Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkadang, seseorang merasa rezekinya begitu seret, cari kerja susah, usaha gulung tikar. Memang, tak selamanya keinginan selalu terrealisasi. Ada kalanya, ada keinginan tak terwujud. Di titik inilah, kita perlu petunjuk. Jika usaha seret, maka mintalah kepada yang memiliki rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, memohon lancarnya rezeki, ada adab-adab yang perlu dilakukan. Sebab, bisa jadi, seretnya rezeki karena penyebab-penyebab tertentu yang tak disadari. Sebagai ikhtiar memperlancar rezeki, berikut ini adalah 6 amalan pembuka pintu rezeki yang bisa Anda terapkan. Pertama adalah istighfar. Allah SWT berfirman yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Terdapat sebuah atsar dari Hasan al-Basyari rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa, yang artinya, sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi pada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian setelah itu Al-Hasan al-Basyari membacakan surat Nuh di atas. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fath al-Bari. Kedua, menjalin silaturahim. Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus atau terus menjalin yang telah selama ini ada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang suka di lapangan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Nawawi, di lapangan rezeki atau diluaskan atau diperbanyak rezekinya juga bisa dimaksudkan adalah Allah berkahi rezekinya. Syarah Sahih Muslim. Ibnu Hajar dalam Al-Fatah menjelaskan, silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi ataupun tidak. Begitu pula masih ada hubungan mahram ataupun tidak. Ketiga, memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan lagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Sabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis di atas sebagaimana dijelaskan oleh Yahya bin Syarif an-Nawawi rahimahullah, ada 2 penafsiran. Harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dan keberkahannya secara indrawi dan realita bisa dirasakan. Walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus bertambah dengan kelipatan yang amat banyak. Syarah Sahih Muslim. Keempat, bertakwa kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan kitab penjelasan menarik mengenai pengertian takwa. Beliau rahimahullah berkata, takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya atau petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya atau petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Inilah hadis sahih yang disebut dengan hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kelima, melakukan haji dan umrah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ahmad. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hasan. Demikianlah 5 amalan pembuka pintu rezeki, insya Allah lancar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.